Baik, perkenalkan nama saya Slamet Sutikno. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya di sini salah satu peserta SMDKT yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mungkin pertama kali yang bisa saya katakan pada saat menginjak Kabupaten Sitaro, yaitu Charles Veva Jayamai. Begini itu karena sebagian wilayah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah lautan. Saya di Kabupaten Sitaro ditempatkan di SMK N1 Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang Selatan, tepatnya di Kampung Kisiang. Saya di Tagulandang bersama 7 orang dari LPTK Universitas Negeri Malang dan 3 orang dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada saat saya ditempatkan di SMKN 1 Tagulandang Selatan, saya sempat kaget. Ternyata di SMK di wilayah Sitaro, khususnya di SMK Tagulandang, itu sangat berbeda dengan kondisi di SMK di Pulau Jawa. Terutama yang pertama masalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua memang dari tenaga pendidiknya itu memang sangat kurang. Saya berasal dari jurusan otomotif di SMKN 1 Tagulandang Selatan, ditugaskan untuk mengajar jurusan teknik komputer dan jaringan. Memang pada awalnya saya merasa berat karena tidak sesuai dengan jurusan saya. Tetapi lama-kelamaan saya belajar sedikit demi sedikit, saya terbiasa dan sekarang alhamdulillah sudah agak menguasai materi yang saya ajarkan. Itulah kondisi di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian untuk masalah kedisiplinan memang sangat kurang. Hal ini memang dari siswanya sendiri yang untuk motivasi belajarnya memang sangat kurang. Kemudian memang kebiasaan di rumah, saya kira itu karena kurangnya kesadaran dari orang tua masalah pendidikan, terutama pendidikan karakter. Makanya di sini saya sebagai peserta SMDKT yang sudah ditugaskan di SMKN 1 Tagulandang Selatan, ini memang ini sudah menjadi tugas saya untuk melakukan perubahan di SMKN 1 Tagulandang Selatan. Dan perubahan itu saya mulai dari kedisiplinan siswa. Saya mulai menertibkan siswa yang kurang disiplin. Misalnya contoh kecil ini masalah pakaian. Sebelum saya datang, itu siswa dalam memakai seragam itu tidak sesuai dengan aturan. Kemudian setelah ini sudah 3 bulan saya menjalani masa tugas di SMKN 1 Tagulandang Selatan, ini sudah mulai ada perubahan. Memang siswa saya tekankan untuk disiplin itu. Kemudian untuk masalah fasilitas, sebenarnya di SMK tempat saya bertugas fasilitas sudah lengkap, tetapi kurang dirawat dan dimanfaatkan. Ini buktinya pada saat saya datang, yang namanya laboratorium komputer itu tidak seperti laboratorium. Semuanya kalau dikatakan secara kasar itu amburadul.
Betul. Kemudian saya mencoba untuk membenahi dengan kemampuan yang saya bisa, kemampuan saya masalah komputer, meskipun hanya sedikit, tetapi saya berusaha supaya laboratorium komputer itu bisa digunakan lagi, karena selama atau sebelum saya di situ siswa jarang untuk praktek, karena memang kondisi laboratorium itu ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu morat-marit. Itu setelah saya benahi sedikit demi sedikit, akhirnya laboratorium itu sudah tertata rapi dan siswa bisa mulai praktek kembali, karena sesuai dengan pengalaman saya di Pulau Jawa, kalau SMK itu kebanyakan atau presentasi dalam pembelajaran itu adalah praktek. 70% praktek dan 30% teori, karena siswa SMK kan disiapkan pada saat lulus itu harus siap kerja. Itu kemudian sedikit saya ceritakan masalah manfaat yang saya dapatkan dari program SM3T ini. Manfaat yang saya rasakan itu mulai pertama dari Lanal. Di Lanal kita kan ada yang namanya prakondisi selama 2 minggu. Di Lanal saya mendapat banyak pelajaran, terutama masalah kedisiplinan, kemudian pola hidup sehat. Yang dulunya saya ini perokok berat, jujur memang saya perokok berat. Setelah masuk ke Lanal mengikuti prakondisi, alhamdulillah saya bisa mengurangi dan bisa berhenti untuk merokok. Karena memang di Lanal kegiatan di Lanal sangat padat, kemudian kita dituntut untuk disiplin. Dari situ saya mendapatkan pelajaran bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara pola hidup sehat, itu saya dapatkan pada saat prakondisi. Semua kegiatan di prakondisi itu sangat berguna pada saat saya terjun di lapangan. Itu kemudian yang terakhir, harapan saya untuk program ini agar tetap dilanjutkan sampai Indonesia mempunyai generasi emas katanya. Itu kemudian menurut masyarakat sekitar khususnya di Tagulandang, mereka meminta seharusnya program SM3T ini tidak hanya dilakukan selama 1 tahun, tetapi lebih dari 1 tahun. Karena kalau cuma 1 tahun itu belum maksimal. Misalnya saja di sekolahan, memang kondisi sekolah di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah 3T itu masalah manajemen masih kurang baik. Kalau kita hanya diberi waktu cuma 1 tahun, mungkin belum bisa maksimal ketika kita sudah ditarik lagi ke Jawa. Kemudian kemarin sempat dari pihak Dipora itu mengatakan bahwa program ini sangat berguna khususnya di Kabupaten Sitaro, karena Kabupaten Sitaro ini sangat kekurangan guru. Apalagi sekitar tahun 2015 itu banyak guru yang mulai pensiun. Harapan dari Dipora untuk tahun ke depan, untuk jumlah peserta SM3T di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini sebaiknya ditambah untuk mengatasi kekurangan guru. Kalau misalnya untuk tahun depan ini program ini tidak ada, nanti yang merasa rugi itu dari pihak Dipora sini sendiri, Dipora
Kabupaten Kepulauan Sitaro, karena kekurangan guru di Kabupaten Kepulauan Sitaro karena guru pensiun itu tidak bisa diatasi. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.